This is going to be an exciting project, and together we have some big goals. But more importantly, to the people, the fans, the tactical acumen of world football, international football. So consistently, I will always recruit players whose careers are telling the best story. PSSI resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris ini bukan nama sembarangan, dia adalah sosok yang membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian 36 tahun. Dan yang membuat dunia terkejut, John Hartman justru memilih Indonesia di tengah tawaran dari negara lain. Media Vietnam membahasnya, media Belanda, bahkan media Amerika Tengah ikut menyorot. Dalam pernyataan perdananya, John Hartman menyampaikan jika jadi pelatih Timnas Indonesia adalah misi hidupnya. Dan di balik kalimat itu, tersimpan rencana besar untuk membawa Timnas Indonesia naik ke level yang lebih tinggi. Dan di video kali ini kita akan membahas secara lengkap 10 plus langkah nyata John Hartman dalam membangun Timnas Indonesia. Bukan sekedar janji, tapi peta jalan menuju satu tujuan besar, Piala Dunia. PSSI akhirnya resmi memperkenalkan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Acara perkenalan digelar cukup megah di Ballroom Hotel Mulia, Jakarta. Hartman hadir langsung didampingi jajaran PSSI termasuk Ketua Umum Erick Thohir. Ini bukan perkenalan mendadak. Nama Hartman sebenarnya sudah diumumkan sejak awal Januari, namun publik baru benar-benar melihat sosoknya ketika ia tiba di Indonesia dan berbicara langsung di hadapan media. Dalam sambutan perdananya, Hartman terlihat santai, tapi pesan yang ia sampaikan sangat jelas. Ia datang ke Indonesia bersama keluarganya. Negara baru, budaya baru, tantangan baru. Dan di titik itu, Hartman menyampaikan sesuatu yang menarik. Indonesia menurutnya bukan sekedar pekerjaan berikutnya. Ini adalah negara yang tepat. But yeah, it's an exciting journey coming here with my family to see a new culture, a new country, a new football experience. Kenapa John Hartman memilih Indonesia? Padahal ia sempat dikabarkan menerima tawaran dari beberapa negara lain, termasuk negara-negara yang secara ranking dan sejarah terlihat lebih aman. Namun Hartman justru memilih Indonesia. Alasannya karena potensi ke depan. Hartman melihat Indonesia sebagai negara dengan energi besar, fanatisme tinggi, dan satu hal yang menurutnya sangat penting, ambisi. My career to date has been about building, working with a federation that has the passion, the vision to take a country to a place it's never been before. That was clear. We believe with a population of 280 million, 80-90% of people are football mad. They love their football. Ya, ia menyebut antusiasme sepak bola Indonesia tidak jauh berbeda dengan Inggris, fanatik, emosional, dan hidup bersama sepak bola. Bagi seorang pelatih yang tumbuh di kultur seperti itu, Indonesia terasa familiar. Hartman tidak datang ke tim yang sudah jadi. Ia datang ke tim yang sedang ingin naik kelas. Tim yang selama ini selalu berada satu langkah di belakang mimpi besarnya. Dan bagi Hartman, proyek seperti inilah yang justru paling menarik. Karena menurutnya Indonesia sudah siap, punya pemain, punya liga, punya dukungan publik. Yang dibutuhkan sekarang bukan sekedar perubahan nama pelatih, tapi perubahan arah. Dan disinilah cerita John Hartman bersama Timnas Indonesia resmi dimulai. Belum sempat John Hartman memimpin satu laga pun, Timnas Indonesia sudah lebih dulu jadi bahan perbincangan dunia. Dari Vietnam, media Soha hingga The Tao,
Media menyebut penunjukan Hartman sebagai bagian dari fase ambisius sepak bola Indonesia. Narasinya jelas, Indonesia sedang mencoba mengulang keajaiban Kanada. Bergeser ke Belanda, media Football Premier dan ESPN NL, pergantian pelatih timnas Indonesia ikut disorot, bukan sebagai berita kecil, tapi sebagai langkah strategis negara yang sedang naik daun, terutama dalam peta sepak bola diaspora Eropa. Dari Honduras, sorotannya justru lebih tajam. Pelatih yang biasa berkutat di panggung Piala Dunia disebut berani mengambil resiko dengan memilih Indonesia, negara yang belum pernah tampil di World Cup. Bahkan di level regional Asia Tenggara, akun-akun sepak bola ASEAN seperti Se-Asia Goal hingga The ASEAN Football ikut ramai membahasnya. Satu pesan yang sama muncul berulang kali. Ini bukan pergantian pelatih biasa, ini sinyal bahwa Indonesia sedang naik radar dunia. Dan dari sinilah pertanyaan besar muncul. Apa yang sebenarnya sedang disiapkan John Hartman? Dari cara berpikir, bukan sekedar taktik. Perubahan besar tidak selalu dimulai dari papan taktik. Bagi John Hartman, perubahan dimulai dari cara mendengar dan cara memahami. Dan itulah yang membuat langkah pertamanya berbeda. Langkah 1. Listen, understand, act. John Hartman tidak datang ke Indonesia dengan langsung membongkar segalanya. Langkah pertamanya justru sederhana, tapi sering diabaikan, mendengar. Ia ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan dan momen nyaris lolos sebelumnya. Perhaps one real quick one for me before I open it to the floor. Quick short-term plan first, because obviously this is a bit of a long-term commitment, but what are a couple of your first steps that you would like to implement, both personally or for the national team? I think short-term, it's always an assessment. You take the time to listen, to understand. Ya, bagi Hartman, tanpa memahami rasa sakit, tidak akan ada perbaikan nyata. Dan setelah mendengar dan memahami, barulah satu hal dilakukan, aksi. Langkah 2, komunikasi aktif dan leadership group. Langkah kedua, langsung menyentuh jantung tim. Hartman tidak bekerja dari kejauhan. Ia mulai dengan berbicara langsung dengan kapten, membentuk leadership group, dan menjangkau pemain secara personal. Jumlahnya bukan sedikit. Take our first step together. I've already started communicating with the captain and some of the key leaders. I've contacted over 60 players to let them know that I'm here, I'm watching. Ya, pesannya jelas, tidak ada pemain yang merasa diabaikan, tidak ada yang bermain tanpa pengawasan. Semua tahu, pelatih hadir dan standar sedang dibangun. Langkah 3, menyatukan tim lewat visi kolektif dan legacy. Setelah komunikasi terbangun, Hartman masuk ke inti paling penting, visi. Bukan visi pelatih, bukan visi individu, tapi visi bersama. We have a very short period of time to do something with it. We committed to history, to make history. We committed to leaving legacy for the next generation to believe that we are a football country. Baginya, mengenakan jersey timnas Indonesia adalah sebuah privilege. Dan setiap pemain, siapapun latar belakangnya, punya tanggung jawab yang sama. Membuat Indonesia percaya bahwa kita adalah negara sepak bola. It's about the brotherhood, the people, and our commitment to a collective vision. Langkah 4, membangun qualification habit. Bagi John Hartman, lolos ke Piala Dunia bukan soal momen keberuntungan. Itu soal kebiasaan. Indonesia menurutnya sudah melangkah jauh, sudah dekat, tapi selalu berhenti di titik yang sama. Dan itu berarti ada satu hal yang belum terbentuk, habit lolos. Who will support a raise in standards and bring the qualification habit that Indonesia has been missing. So the work over the last
Di Kanada, Hartman membangun kebiasaan itu dari standar latihan, mental menghadapi tekanan, sampai cara bangkit dari kegagalan. Sekarang kebiasaan yang sama ingin ia tanamkan di Indonesia, karena mimpi besar tidak bisa dicapai dengan kebiasaan lama. Langkah 5, tidak membeda-bedakan diaspora dan lokal. Langkah berikutnya sangat tegas dan sempat jadi sorotan banyak pihak. John Hartman tidak memulai dari paspor, ia memulai dari komitmen dan kualitas. I mean, I don't see passports. I see people, see opportunity. Baginya, perbedaan latar belakang bukan sumber masalah. Justru sebaliknya, our diversity will be our biggest strength. I think that's the most important thing in a culture, is to accept that our diversity will be our biggest strength. Ya, pemain diaspora dan pemain lokal berdiri di posisi yang sama, masuk ruang ganti yang sama, dan memikul tanggung jawab yang sama. Satu jersey, satu tujuan, tidak ada kelas 1 atau kelas 2, yang ada hanyalah siapa yang siap berjuang untuk Indonesia. Langkah 6, aksi nyata dimulai Maret. John Hartman sadar, janji panjang tanpa hasil awal hanya akan menambah skeptisisme. Karena itu, ia sudah menandai satu momen penting, bulan Maret, FIFA Series Maret, bukan sekedar laga uji coba. Ini adalah awal penerapan standar baru, awal pembentukan kebiasaan, awal pembuktian. Bukan soal langsung sempurna, tapi soal arah yang jelas. Karena bagi Hartman, perubahan harus terlihat sejak awal. On what will take us to results quickly. And this is an important step. We have an excellent opportunity in March to take our first step together. Langkah 7, menyatukan jalur U20, U23 senior. John Hartman tidak ingin timnas senior berjalan sendiri, sementara tim muda punya arah berbeda. Baginya, U20, U23 dan senior harus berada di satu jalur yang sama. The 20s, 23s, the bridge to the national team is so important. Yang disatukan bukan hanya pemain, tapi juga budaya, filosofi bermain, kerangka taktik. To ensure that we have consistency in our cultural framework, our tactical framework. Ya, tujuannya sederhana. Ketika pemain muda naik ke tim senior, mereka tidak kaget, mereka siap. Langkah 8, AFF dan Piala Asia bukan formalitas. Bagi Hartman, turnamen bukan sekedar kalender, itu adalah laboratorium pembentukan tim. Piala Asia, panggung serius, target kompetitif, ajang ukur level Asia. With the talent pool that we have, we can be competitive. So that will be a new experience for them, and a one that I genuinely believe, particularly the AFC tournament, we can be competitive at. And sementara AFF yang digelar di luar FIFA window justru jadi kesempatan emas menguji kedalaman skuad, memberi jam terbang pemain muda, melihat siapa yang siap naik kelas. Turnamen bukan tujuan akhir, turnamen adalah alat. Langkah 9, fokus utama lolos ke Piala Dunia. Semua langkah sebelumnya pada akhirnya bermuara ke satu titik, Piala Dunia. Tidak ada visi ganda, tidak ada target samar. On the world stage, and the only way you gain that respect is qualifying for a World Cup and winning on the world stage. Bagi Hartman, penghormatan dunia tidak datang dari ranking sementara, tapi dari satu momen ketika sebuah negara berdiri di panggung tertinggi sepak bola. Dan misi itu menjadi pusat dari setiap keputusan yang ia ambil. Langkah 10, buka pintu diaspora tanpa batas. John Hartman paham satu hal mendasar, jika Indonesia ingin naik kelas, maka standar pemainnya juga harus naik. Ia secara terbuka menyatakan Indonesia membutuhkan lebih banyak pemain dengan pengalaman sepak bola level tertinggi. Yeah, I think if you've seen my journey in Canada with the men's team, I have a very clear philosophy. To compete on the world stage, you need tier 1 and tier 2 players playing in the top 5 leagues in the world. You need players that have experienced the intensity, the tactical acumen of world football, international football.
Yang dimaksud Hartman jelas, pemain yang terbiasa bermain di liga top menghadapi tempo tinggi, hidup di bawah tekanan kompetisi elit. Karena menurutnya, kualitas pemain tidak bisa berbohong. Faktanya, kita masih memiliki banyak pemain berdarah Indonesia yang berkarir di Eropa dan secara regulasi masih memungkinkan untuk diproses naturalisasi sesuai kebutuhan tim. Nama-namanya tidak sedikit, diantaranya Ian Sansil, Pascal Struijk, Dejiro, Florencio, Chirino, Jadon Oosterwolde, Kaini van Uwelen, Kaya Simons, Tristan Guier, Ethan Kohler, Reno Mans, Julian Miles Urip, Damian, Laurin Ulrich, Liam Utuh Gahal, Dean Zylan Sandbergen, Luke Vickery, hingga Jim Roberto Kroke. Nama-nama ini menunjukkan satu hal penting, Indonesia tidak kekurangan talenta, Indonesia hanya perlu keberanian membuka pintu. Itulah mengapa pintu diaspora tidak dibuka setengah-setengah. Langkah 11, tekanan fans adalah gift, bukan beban. Di Indonesia, tekanan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan. Ekspektasi tinggi, suara keras, emosi besar. Tapi bagi John Hartman, tekanan itu bukan kutukan. Ia menyebut tekanan sebagai hadiah, sebagai tanda bahwa rakyat peduli, sebagai energi yang bisa diubah menjadi dorongan luar biasa. Hartman pernah hidup di momen yang sama. Ia tahu rasanya ketika satu negara menunggu puluhan tahun, lalu akhirnya bersorak bersama. Dan ia ingin pemain Indonesia merasakan hal itu. Jika ditarik ke belakang, semua sudah jelas John Hartman tidak datang dengan janji instan. Ia datang dengan peta jalan, standar baru, dan keberanian untuk berubah. Dari mendengar dan menyatukan tim, membangun kebiasaan lolos, menaikkan kualitas pemain, hingga menjadikan tekanan fans sebagai kekuatan terbesar. Semua langkah itu mengarah ke satu tujuan, Piala Dunia. Bukan sebagai mimpi kosong, tapi sebagai misi hidup. Every day I wake up, everything I think about is qualifying this team for the World Cup. Dan sekarang, misi tersebut bernama Indonesia.